Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang meninggal dunia, dia punya hutang sholat dan puasa. Kalau masalah puasa, sekarang kita bahas masalah hutang puasa dulu. Orang yang punya hutang puasa fardu Ramadan, kemudian dia punya waktu, punya kemampuan untuk mengqadha'nya, tapi tidak segera mengqadha'nya sampai meninggal dunia. Misal pas Ramadan dia sakit gak puasa, taruhlah 5 hari, kemudian sembuh. Syawal tanggal 2 Syawal dia sembuh, sehat, mampu puasa, tapi gak segera puasa. Tanggal 10 Syawal dia meninggal dunia. Seandainya dari tanggal 2 Syawal dia bisa mengqadha', itu lunas hutangnya. Berarti orang ini punya waktu yang cukup untuk mengqadha' dan mampu, tapi nggak segera mengqadha', keburu meninggal dunia. Maka dia punya hutang puasa. Bagaimana sikap ahli warisnya? Maka sikap ahli waris boleh milih salah satu dari 2 perkara. Boleh mengqadha'nya, boleh mengqadha'. Ini pun hadisnya kuat. Boleh mengqadha' ahli warisnya, boleh dibagi-bagi berapa orang, boleh. Atau boleh juga membayar fidyah. Fidyahnya per hari dihitung 1 mud beras, makanan pokok. 1 mud kurang lebih 6,7 ons beras. Kalau kita ambil dilebihin dikit, 7 ons kali 5 hari, dikalikan berapa lama tidak puasa. Fidyah kemana penyalurannya? Bukan seperti zakat. Jadi fidyah bukan disalurkan seperti penyaluran zakat fitrah, beda penyaluran, atau zakat mal, beda. Kalau zakat kepada 8 asnaf, kalau fidyah cuma kepada fakir miskin saja, titik. Jadi penyaluran fidyah cuma kepada fakir miskin, kasih ke fakir miskin. Boleh ke 1 orang, ke 2 orang boleh. Ini 1 bulan nggak puasa, kali 6,7 ons sekali 1 bulan, kasih ke fakir miskin. Kalau 1 orang boleh, 2 orang boleh, yang penting fakir miskin. Jadi nggak sembarangan. Kalau asal sembarangan ngasihnya nggak sah, belum dianggap bayar fidyah. Ngasih ke orang yang bukan fakir miskin itu nggak dianggap. Kemudian kalau orang yang punya hutang puasa tadi tidak punya waktu yang cukup untuk qadha', keburu meninggal, maka la syai'a alaih, dia tidak punya tanggungan apapun, gak wajib apapun, gak, keluarganya gak harus qadha' dan gak harus bayar fidyah, gak harus. Misal ketika Ramadan dia sakit, bablas meninggal dunia, maka tidak ada qadha', tidak ada fidyah. Dia nggak dosa. Kenapa? Memang dia nggak mendapatkan waktu yang cukup untuk qadha', nggak mampu qadha', nggak masalah. Sudah, no problem, gugur kewajibannya. Itu masalah puasa. Jadi pahami ya, puasa. Sekarang sholat. Kalau puasa dalam mazhab Syafi'i seperti tadi, memang boleh milih qadha' atau fidyah. Fidyah dari harta waris peninggalan. Kalau nggak ada ahli waris, nggak wajib, tapi boleh, bagus, sunnah kita bayar fidyah dari harta kita pribadi. Tapi kalau masalah sholat, dia nggak sholat, gimana solusinya? Salah kita, kenapa nggak nyuruh sholat pas sakit? Kita sebagai keluarga, kalau ada keluarga kita sakit, ingatkan sholatnya. Selama akalnya masih ada, wajib sholat semampunya. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa wudu, diwuduin, nggak bisa pakai air, ditayamumin gampang. Pakai gerakan kepala, isyarat nggak bisa isyarat, pakai kedipan mata nggak bisa, pakai hati nggak bisa, sudah terakhir disolatkan, meninggal dunia. Tapi kalau terlanjur dia nggak sholat misalnya, bagaimana sikap kita sebagai ahli waris? Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak ada qadha' sholat
tidak ada fidyah sholat. Sudah, ahli keluarga perbanyak istighfar dan doa ampunan untuk yang meninggal dunia. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat kedua, pendapat lemah. Kalau diamalkan boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh diqadhain, boleh difidyahin. Jadi kalau orang nanya apa hukumnya qadha sholat dan fidyah sholat orang meninggal, nggak ada. Jawabannya tidak ada. Tapi ada pendapat yang membolehkan qadha dan fidyah. Qadha dibagi ahli keluarga berapa boleh, atau difidyahin juga boleh, atau dibagi dua, ada yang diqadha ada yang difidyahin. Per sholat, per satu sholat fidyahnya berapa? 1 mud sama 6,7 ons beras, kurang lebih demikian, 6,7 ons beras. Penyalurannya sama, hanya kepada fakir miskin saja. Kemudian itu fidyah dihitung, jadi nggak asal-asalan dihitung berapa sholat yang ditinggalkan, dihitung oh sekian kali berapa mud. Sekarang ada yang siap qadha enggak, keluarganya siap, ya dipotong, kamu siap berapa kali sholat, dihitung, sisanya berapa, difidyahin, dihitung per sholat 1 mud alias 6,7 ons beras, serahkan kepada fakir miskin. Gimana kalau ini kalau ditotal oh sampai 1 ton Ustadz, gimana? Orangnya nggak mampu, ini 1 ton, nggak pernah sholat. Siapa yang salah? Kita yang salah, nggak pernah ngajakin dia sholat. Sekarang gimana, udah meninggal, doain yang baik-baik, semoga Allah ampuni dia. Gimana fidyahnya? Kalau mau fidyah boleh, kita biar meringankan dia, kumpul bersama misalnya 10 orang, 10 lah 1 kuintal, atau nanti berat yang gesernya 1 kuintal, misalnya taruhlah 10 kilo. Udah, ini niat fidyah buat si fulan, fidyah sholat, diniatkan, kasih ke orang, setelah dia terima, dia oper lagi. Yang penting atas izin dari ahli waris boleh, dia kok serahkan lagi sampai 1. Tapi yang kumpul tadi semuanya fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin dia nggak sah, fidyahnya tidak tersalurkan, salah penyaluran yang fakir miskin. Kemudian nanti misalnya pihak keluarga pengen nambahin yang kumpul tadi, dikasih duit misalnya, atau kasih beras berapa per orang, nggak apa-apa, itu pemberian biasa, bukan fidyah lagi, bukan fidyah. Fidyahnya sudah beres semuanya. Wallahu a'lam bishawab.